نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan hidayah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk memperbekal diri kita supaya kita beramal di atas ilmu, tentunya juga agar hati ini imannya semakin naik, ketakwaannya semakin kuat kepada Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah arihna bis shalah. Istirahatkan kami dari letihnya kehidupan dunia, dari lelahnya kehidupan dunia, dari penatnya dan sibuknya kehidupan dunia ini dengan salat. Judul ini atau tema ini sebenarnya adalah merupakan kutipan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau mengatakan kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, kumandangkan azan. Kumandangkan azan dan istirahatkan kami dari penatnya kehidupan dunia ini. Istirahatkan kami dari lelahnya kehidupan dunia ini dengan salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syekh di sini hafizahullahu taala mengatakan, as-salatu qurratu uyunil muhibbina fi hadhihi dunya. Dalam kehidupan dunia ini, orang-orang yang hatinya telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya benar-benar merindu kepada Allah Subhanahu wa taala, merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaannya, ketenangannya itu ada dalam menegakkan salat. Kenapa? Ketenangan dan kebahagiaan orang-orang yang betul-betul rindu kepada Allah itu ada di dalam salat. Lima fiha min munajati man la taqarrul uyunu wa la tatma'innul qulubu wa la taskunun nufusu illa ilaihi. Karena di dalam salat itu seseorang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul merindu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berkomunikasi, bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum perjumpaan di akhirat yang diharapkan, yang dinanti-nantikan, dia terlebih dahulu mengobati rindunya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Kemudian juga di dalam salat itu terdapat kenikmatan yang dirasakan oleh hati dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan ketundukan, kepatuhan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam ayat Allah mengatakan,
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tenang. Dan tujuan utama ya dari salat itu adalah wa aqimis shalah li zikri, kata Allah. Tegakkan salat untuk mengingatku. Makanya di dalam salat itu terdapat ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak dirasakan di luar salat. Terlebih lagi dalam keadaan sujud, karena kondisi atau posisi seseorang itu sujud adalah merupakan kondisi dan posisi dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dekat di sini adalah penghambaan yang luar biasa, ketundukan yang luar biasa, yang jauh dari ketakaburan, kesombongan. Itu adalah seseorang ketika dia sujud. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat, keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsiru ad-du'a, kata Nabi. Banyak-banyak berdoa ketika sujud. Karena doa yang paling potensial untuk diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika itu kita benar-benar sempurna ketundukannya, sempurna kepatuhannya, dan sempurna rasa fakirnya, yang tidak ada sedikit pun kesombongan di dalamnya, dan itu hanya terwujud ketika kita sujud, ya. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadzal hadis yadullu ala annahu yanbagil ilhahu fid du'a. Hadis ini menunjukkan seorang hamba itu sudah semestinya benar-benar merengek dalam sujudnya ketika meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sujud itu waktu dzulli wal khudu wal inkisar lillah. Waktu dia benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, tunduk patuh dan menunjukkan kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sinilah diambil ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Ya, dari penatnya dunia, dari kesibukan dunia, dari lelahnya dunia ini. Maka berdasarkan hadis ini, kata Syekh, fa'alama anna rahatahu fis shalah. Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya seorang mukmin istirahatnya dari kehidupan dunia ini adalah dengan menegakkan salat. Dan juga di dalam salat itu terdapat kebahagiaan. Bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikanlah kebahagiaan, ketenanganku ada di dalam salat. Sehingga benar-benar salat itu menjadi sesuatu yang bisa memutus atau menyembuhkan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan atau mengistirahatkan dari penatnya kehidupan dunia. Ini kalau hati yang merindu dan cinta kepada Allah. Apabila kecintaan, kerinduan kepada Allah itu tidak terdapat di dalam hati, maka orang akan mengatakan nusalli wa nastarihu minas shalah. Kita salat, setelah salat udah berarti selesai kita salat, istirahat kita. Orang istirahat dari dunia kalau orang beriman, kalau orang yang hatinya rindu kepada Allah, istirahatnya itu dengan salat. Karena dunia ini melelahkan, meletihkan. Maka dia mencari tasliyah istilahnya, untuk menghibur, untuk
menyembuhkan kerinduannya supaya bisa bermunajat, berkomunikasi dengan Allah adalah sholat caranya. Namun ada orang-orang yang menjadikan sholat itu beban. Sholat itu beban. Sehingga alhamdulillah istirahat juga dari sholat. Nah ini jangan sampai seperti itu. Makanya saya mengatakan di sini fal muhibbu rahatuhu wa qurratu ainihi fi shalah. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, istirahatnya dan kebahagiaannya, ketenangannya ada di dalam salat. Sebaliknya al-ghafilul mu'ridu laisa lahu nasibun min dzalika. Hati yang berpaling dari Allah, hati yang dipenuhi kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan mendapatkan ketenangan, sedikit pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dengan menegakkan sholat. Bahkan sholat itu baginya adalah sesuatu yang sangat memberatkan, beban yang sangat memberatkan dan menyulitkan. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah gambarkan kepada kita, ya dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, maksudnya di sini jadikanlah kesabaran dan jadikanlah sholat itu sebagai penolong. Karena hal terbesar yang bisa mendatangkan solusi, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala selain kesabaran adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditimpa oleh sesuatu yang menyulitkan, maka hal pertama kali yang dilakukan adalah fazi'a ila shalah, bersegera untuk sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat ini benar-benar beban yang berat. Benar-benar beban yang berat, beban yang menyulitkan, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu maksudnya apa? Orang-orang yang hatinya benar-benar tunduk, patuh, rindu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu ringan. Salat itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan kehadirannya. Namun bagi orang yang tidak terdapat hal ini dalam hatinya, innaha lakabiratun, salat itu sangat berat baginya, dianggap sebagai beban. Kalau salat itu dianggap sebagai sebuah beban, idza qama fiha ka'annahu 'alal jamr hatta yatakhallasa minha. Ketika dia menegakkan salat, maka dia seakan-akan sedang berdiri di atas bara api, pengen cepat-cepat selesai. Ya. Kalau kita lihat bagaimana gambaran salatnya Rasulullah, kan Ummul Mukminin Aisyah mengatakan la tas'al antuliha wa husnihinna. Ya, jangan tanya bagaimana panjangnya salat Nabi, jangan tanya bagaimana bagusnya salat Nabi. Karena memang kebahagiaan, ketenangan yang dirasakan dalam sholat, kenikmatan yang dirasakan dalam sholat itu luar biasa sehingga ingin berlama-lama. Karena kalau udah selesai sholat maka kembali lagi tersibukkan dengan dunia, lelahnya dunia, penatnya dunia. Wa habbus sholati ilaihi wa a'jaluha wa asra'uha. Orang yang hatinya itu kosong dari kecintaan dan kerinduan kepada Allah, itu sholat yang paling dia sukai adalah sholat yang paling cepat. Paling cepat selesai. Ya, kadang-kadang kita milih masjid ini, masjid itu karena lebih cepat selesainya. Apalagi kalau lagi sholat tarawih nyari yang paling cepat, gitu kan? Berarti ada masalah dengan kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat itu sejatinya kalau memang ada kecintaan, kerinduan kepada Allah, kita ingin berlama-lama karena di situ kita sedang bermunajat, berhadapan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan zikir-zikir kita. Saya mengatakan wal abdu idza qarrat ainuhu bi syai'in wastaraha qalbu bihi fa ashaqqu ma alaihi mufaraqatuh. Seorang hamba jika sudah senang dengan sesuatu,
bahagia dengan sesuatu, hatinya sudah terpatri ya dengan sesuatu, maka hal terberat baginya adalah berpisah dengan sesuatu tersebut. Artinya apa? Seorang hamba ketika dia merasakan kenikmatan dalam sholatnya, kebahagiaan dalam sholatnya, ketenangan di dalam sholatnya, maka ketika berpisah dengan sholat itu berat baginya. Berat baginya. Tapi sebaliknya, orang yang memaksakan diri karena menganggap itu sebagai beban yang menyulitkan, hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah, kosong dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kosong dari mengharapkan akhirat. Makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa al-khashiin? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu maksudnya adalah mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah di akhirat, melihat Allah langsung dengan matanya, dan dia akan kembali kepada Allah, dalam artian dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya terdapat kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diobati kerinduan ini dengan munajat yang dilakukan di dalam sholat. Namun kalau hatinya kosong dari hal ini, kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, kosong dari akhirat. Kenapa? Karena hatinya itu telah diuji terlebih dahulu dengan kecintaan dunia. Maka asyakku ma'alaihi as-shalah. Hal yang paling berat baginya itu adalah menegakkan sholat. Dan hal yang paling dia tidak sukai adalah sholat yang panjang. Sholat yang panjang, padahal dia memiliki waktu yang luang, badan yang sehat, fisik yang sehat, tapi pengen cepat-cepat, pengen buru-buru selesai dari sholatnya, karena hatinya bermasalah, hatinya tidak menikmati sholat tersebut, dia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan di dalam sholat, dan itu semua bersumber dari kelalaian, dari ketidakada kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu supaya kita bisa menghadirkan sholat yang menjadi kebahagiaan, menghadirkan sholat yang menjadi ketenangan, sholat yang bisa membuat kita benar-benar istirahat, lelah dari lelah dan letihnya kehidupan dunia serta kesibukannya, itu bagaimana? Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, salat yang terkumpul dalamnya 6 hal, atau salat yang bisa menghadirkan 6 hal. Yang pertama dari 6 hal ini adalah menghadirkan ikhlas di dalam salat tersebut. Menghadirkan ikhlas di dalam salat tersebut. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu benar-benar memang harus kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena tidaklah kita diperintah kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan semuanya lillahi ta'ala. Ya. Berbeda halnya sebuah ibadah yang di situ dinodai oleh riya, sum'ah, maka tidak pernah akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Ya. Adapun kebahagiaan, ketenangan yang diperoleh itu adalah kebahagiaan yang semu, ketenangan yang semu, karena ingin pujian manusia, dan pujian manusia itu silih berganti, Pak. Sekarang dipuji, esoknya kita dicela, gitu kan. Makanya tidak akan benar-benar mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu ibadah itu harus ikhlas. Maksudnya ikhlas itu bagaimana? Ayyakunal hamilu 'alaiha wad-da'i ilaiha ragbatal 'abdi fillahi wa mahabbatahu lahu wa talaba mardatihi wal qurbi minhu. Ikhlas itu maksudnya adalah hendaklah yang mendorongnya
yang menjadi faktor dia menegakkan sholat adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu tidak ada posisi terdekat kecuali dalam keadaan sujud, maka dia ingin dekat kepada Allah dengan menegakkan sholat tersebut. Ya, jadi hendaklah yang mendorong kita sholat itu apa? Kecintaan kepada Allah, keinginan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau wattawadduda ilaihi wamtisala amrihi, atau kita dengan sholat itu ingin mencari cinta Allah. Kalau tadi kita yang mencintai Allah makanya menegakkan sholat, boleh juga dengan sholat kita berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itu bukan sebatas pengakuan, tapi butuh pembuktian, baru kita mendapatkan balasannya. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka supaya mendapatkan balasan dari kecintaan tersebut, artinya Allah balik mencintainya, caranya adalah mengikuti Rasulullah, gitu kan? Fattabi'uni kan. Jadi begitupun sholat itu bisa menghadirkan kecintaan Allah kepada kita. Selain kita yang mencintai Allah makanya kita menegakkan sholat, maka juga dengan sholat kita mengharapkan balasan cinta kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu jangan sampai di dalam sholat itu ada keinginan-keinginan yang bersifat duniawi semata, karena ini bisa menodai hal tersebut. Namun hendaklah benar-benar sholatnya ditegakkan lillahi ta'ala, karena kecintaan kepada Allah, karena takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, juga karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal ini harus ada di dalam ibadah. Ya, terutama ibadah sholat. Tapi memang semua ibadah harus ada 3 hal ini. Pertama itu apa? Yang mendorong untuk melakukannya adalah kecintaan kepada Allah. Kemudian yang kedua karena rasa takut dari siksa dan azab Allah. Dan yang ketiga adalah karena rasa harap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila salah satu dari 3 hal ini tidak ada, itu menjadikan ibadah cacat, Pak. Makanya para ulama mengatakan al-khaufu war-raja, rasa takut dan rasa harap di dalam ibadah itu ibarat sepasang sayap burung. Ya kan? Burung itu tidak akan bisa terbang kalau sayapnya cacat. Begitupun ibadah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tidak terdapat rasa harap dan rasa takut. Makanya ketika kita melakukannya, di hati itu harus ada rasa harap. Dengan ibadah ini semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan ibadah ini semoga Allah memberikan ridhonya. Dengan ibadah ini semoga Allah menjadikannya amalan yang bisa memasukkan surga. Harus ada dalam hati rasa harap ini ketika menjalankan ibadah. Sebaliknya juga harus ada rasa takut. Takut jangan sampai Allah tidak menerima ibadah ini. Takut, ya, takut jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ibadah ini sebagai penggugur dosa. Takut dengan ibadah ini Allah akan mengazabnya justru disebabkan karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Makanya harus ada. Dan yang terakhir itu harus ada cinta. Makanya cinta itu kalau diibaratkan para ulama dalam ibadah itu seperti kepala, Pak. Kepala. Nah, burung itu kalau nggak ada kepalanya kira-kira hidup atau mati? Mati. Ibadah yang tidak didasari cinta itu ibadah yang nggak ada ruhnya. Ibadah yang nggak ada ruhnya. Makanya tadi orang yang tidak terdapat cinta rindu di dalam sholatnya kepada Allah itu
ibadah yang nggak ada ruhnya. Artinya dia menjadikan ibadah itu sebagai beban, sebagai hal yang berat, pengen cepat-cepat selesai dan kelar. Nih. Jadi ikhlas itu intinya adalah tadi, yang mendorong dia melakukannya adalah kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dihadirkan. Yang pertama, ikhlas itu benar-benar harus dihadirkan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, hal yang harus dihadirkan di dalam sholat supaya sholat itu benar-benar menjadi qurratu ainin, penyejuk pandangan, kebahagiaan, ketenangan, adalah as-sidq wan nushu, menghadirkan kejujuran dan ketulusan di dalam sholat. Maksudnya bagaimana menghadirkan kejujuran dan ketulusan di dalam sholat? Hati, yaitu maksudnya adalah hatinya benar-benar ya dipusatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hati itu benar-benar hadir di dalam sholat dan dipusatkan, difokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang khusyuk. Itu secara batinnya. Kemudian secara zahirnya, dia memaksimalkan usahanya di dalam sholat untuk melakukannya secara sempurna, baik gerakan maupun bacaan sholat. Diusahakan untuk dilakukan semaksimal mungkin, sempurnanya. Karena dengan terkumpulnya dua hal ini, hati hadir, fokus kepada Allah, kemudian badan dan lisan maksimal dalam gerakan dan bacaannya, telah terpenuhi zahir dan batin di dalam sholat. Karena sholat itu ada zahir, ada batinnya. Ya, zahirnya tadi adalah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan dan zikir-zikir di dalam sholat itu dilakukan secara maksimal, sempurna. Sedangkan batinnya adalah menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan ya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Memang berat, memang berat. Makanya disinilah kita dituntut untuk mujahadah, berjihad. Ya, berjihad. Kalau kita nggak mampu mengalahkan hawa nafsu kita nggak mampu mengalahkan lintasan-lintasan dunia yang ada di dalam hati kita ketika sholat, maka ketika berhadapan dengan musuh pun kita akan menjadi orang yang penakut, pengecut. Ya, karena musuh yang ada dalam diri kita sendiri kita tidak bisa kalahkan. Ya, disebabkan kecintaan kepada dunia. Buktinya dalam sholat kita masih terlintas dunia, masih memikirkan dunia. Dan orang yang hatinya penuh dengan dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu biasanya rentan dengan sifat pengecut, tidak berani berhadapan dengan musuh langsung di medan perang. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Anda tidak akan mendapati ya orang yang terjun ke medan perang itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kecintaan dunia di dalam dirinya. Ya. Jadi diawali jihad itu dengan melawan diri kita sendiri. Ya, jadi khusyuk itu memang berat. Khusyuk itu memang berat. Namun butuh mujahadah, perjuangan, dan itulah batinnya sholat. Nah, saya mengatakan di sini, فَإِذَا خَلَّتْ مِنَ الرُّوحِ كَانَتْ كَبَدَنٍ لَا رُوحَ فِيهَا. Ya. Apabila sholat itu tidak memiliki ruh, tadi kita sebutkan, ya, ruhnya ibadah itu kan kecintaan kepada Allah. Nah, cinta itulah yang mendatangkan khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batinnya. Sedangkan lahiriahnya, zahirnya tadi adalah ucapan dan gerakan. Itu ibarat badan. Ucapan dan gerakan yang ada dalam sholat itu ibarat badan. Sedangkan khusyuknya, kecintaannya kepada Allah itu ibarat ruh.
Kalau badan tanpa ruh itu badan yang mati, ya kan? Salat yang tanpa kehusyuan, salat yang tanpa kecintaan kepada Allah adalah salat yang tidak memiliki ruh. Tidak memiliki ruh, itu ibarat robot, ya kan? Ibarat robot. Jadi robot itu bergerak karena sudah diprogram. Ya, itu dianggap sebagai sebuah beban pekerjaan karena tidak memiliki ruh. Tidak memiliki ruh. Ya. Makanya saya mengatakan, menegur kita, afala yastahil abdu an yuwajiha sayyidahu bimisli dzalik. Apa enggak malu seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan tidak ada kecintaan, kehusyuan, kerinduan kepada Allah ketika dia menghadap. Maka tak heran kalau ibadah sholat itu yang tidak ada kecintaan, kerinduannya dilipat, Pak. Dilipat seperti baju kemudian dilempar ke muka kita. Artinya apa? Sholat inti nggak ada artinya. Ya. Waliyadzubillah. Makanya sholat itu akan mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menelantarkanmu sebagaimana kamu menelantarkanku. Kata sholat nanti. Jadi Allah Maha mampu untuk menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini akan berbicara ya kepada kita, sebagaimana Al-Qur'an nanti akan datang memberikan syafaat untuk kita. Al-Qur'an akan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya mana tuhun naum, saya menjadikan hambamu ini tidak tidur di malam hari karena membacaku dalam sholat, maka jadikan aku pemberi syafaatnya. Itu bacaan Al-Quran akan datang. Begitupun sholat yang kita lakukan namun tidak dihadirkan ruhnya, tidak dihadirkan kecintaan, kehusyuan, kerinduan kepada Allah dalam menunaikannya, sholat akan mengatakan dayya'akallah, semoga Allah menelantarkanmu kama dayya'tani, sebagaimana kamu menelantarkanku. Kata sholat. Wassalatul lati kamula zahiruha wa batinuha. Sedangkan sholat yang benar-benar sempurna zahir dan batinnya. Zahirnya tadi gerakan dan bacaannya dilakukan secara sempurna. Batinnya artinya kehusyuan, kerinduan, kecintaan kepada Allah dihadirkan, fokus. Ya. Inilah sholat yang tas'adu laha. Sholat yang naik dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang terbang. Ya. Karena memiliki sayapnya, rasa harap, rasa takut, dan memiliki ruhnya. Walaha nurun, dan inilah sholat yang memiliki cahaya. Karena Nabi mengatakan as-salatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Orang yang betul-betul sholatnya itu memiliki zahir dan batin yang kita sebutkan, itu dijamin dia pribadinya adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang bisa dipercaya, karena dalam menjalani hidup ini dia ada cahaya yang meneranginya, tidak akan tersesat. As-salatu nurun. Ya, wa burhanun kanuri syamsi. Dan sholat itu juga burhan, menjadi bukti keimanannya yang betul-betul jelas, terang, seperti terangnya cahaya matahari. Tidak ada kegelapan sama sekali. Tidak ada kekurangan ya sama sekali dalam imannya, karena sholat menjadi bukti yang sempurna. Hatta tu'rada 'ala Allahi fayardaha wa yakbaluha. Jadi sholat yang sempurna ini secara zahir dan batin itu nanti naik kemudian diperlihatkan kepada Allah. Ini sholat hambamu yakbaluha, maka Allah pun menerimanya. Dan sholat ini akan berkata kepada orang yang menegakkannya secara sempurna lahir dan batin, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjagamu wahai hamba Allah, sebagaimana kamu juga menjagaku dengan cara menunaikanku secara sempurna lahir dan batinnya. Itu ucapan sholat. Jadi maksudnya di sini benar-benar kita jujur dalam menegakkan sholat, benar-benar tulus dalam menegakkan sholat dengan melakukan
lahir dan batin yang ada di dalam sholat tersebut. Kemudian yang ketiga yang kita harus hadirkan di dalam sholat, ini penting ya, karena menjadi salah satu dari rukun diterimanya amal selain ikhlas, yaitu adalah mendatangkan mutaba'ah di dalam sholat. Mutaba'ah itu artinya mengikuti bagaimana tata cara sholat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya dia benar-benar berusaha untuk menyerupai sholatnya Nabi SAW. Dia hendaklah berpaling, meninggalkan hal-hal baru, ya, inovasi-inovasi baru di dalam sholat, ya. Karena hal-hal tersebut bisa menjadikan sholat itu ditolak, bahkan tidak sah, ya. Baik itu dengan mengadakan tambahan, mengurangi, merubah gerakan dengan cara yang tidak pernah dinukilkan dari Nabi, juga tidak pernah dinukilkan dari para sahabat, ya. Maka waspada, ya, waspada. Itu sholat tidak akan pernah mendatangkan kehusyuan, ya, tidak akan pernah mendatangkan kehusyuan. Kemudian yang keempat yang harus dihadirkan supaya kita benar-benar mendapatkan sholat yang membahagiakan, mengistirahatkan dari penatnya kehidupan dunia, itu adalah menghadirkan ihsan. Ihsan ini kan derajat tertinggi dalam keislaman seseorang. Nah, dalam hadis kan Nabi membagi Islam itu menjadi tiga, ya kan? Yang paling tinggi adalah ihsan. Yaitu apa? Kita menghadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia merasa sedang melihat Allah, kalau enggak dia merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan timbul dari hal ini kesempurnaan iman, ya, kesempurnaan iman, sehingga dia akan malu kalau tidak menyempurnakan sholatnya. Antum, ya, antum kalau dipandang, diperhatikan oleh seseorang yang antum anggap istimewa, itu pasti akan memperbagus gerik tingkah laku, gitu kan. Bahkan malu untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Begitupun kalau kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah di dalam sholat, lintasan-lintasan dunia yang membuat lali dari Allah dalam sholat itu malu untuk kita hadirkan, ya. Nah, cara mendatangkan ihsan, merasa diawasi ini bagaimana? Ya tadi pertama, kita harus beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat yang namanya apa? Allah punya sifat yang namanya sifat ilmu. Nah, ilmu Allah itu tidak ada yang luput kan? Allah Maha tahu segalanya. Allah punya nama As-Sami Al-Basir, gitu kan? Berarti punya sifat mendengar dan melihat. Pendengaran Allah tidak ada yang luput darinya. Penglihatan Allah tidak ada yang luput darinya. Ya, kemanapun kita dan dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengarnya. Kalau kita menghadirkan ini, maka disitulah nanti akan muncul muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda sampai ke derajat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Anda telah sampai derajat ihsan. Derajat ihsan, ya. Kita harus selalu ingat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha tahu pandangan yang berkhianat, jangankan gerak-gerik, ya, tingkah laku, mata yang berkedip dengan tujuan untuk berkhianat pun Allah Maha tahu. Jangankan mata yang berkedip yang masih ada gerakannya, apa yang kita sembunyikan dalam hati, lintasan-lintasan dalam hati, itu Allah Maha tahu. Kalau kita merasa ilmu Allah itu tidak ada yang luput darinya, pengawasan Allah itu selalu, ya,
memperhatikan kita. Maka disinilah muncul nanti rasa takut, rasa malu, rasa harap, ya, takut untuk bermaksiat, malu untuk bermaksiat, rasa harap, ya, untuk diterima amal ibadah kita karena merasa diawasi oleh Allah sehingga kita memperbagusnya demi keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Ya, jadi ihsan itu tidak akan pernah terwujud kalau kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita catat, yang namanya ihsan itu adalah amalan hati. Ihsan itu amalan hati. Ya, karena ihsan ini adalah amalan hati yang berkonsekuensi ada rasa malu, gitu kan? Ya, kalau ada rasa malu, maka nanti kita akan mengagungkan, memuliakan siapa yang kita malu kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ihsan ini menjadi sumber nanti kecintaan, tawakal, berserah diri, ketundukan, kepatuhan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan inilah yang akan memutus was-was yang ada dalam hati, lintasan-lintasan yang ada dalam hati, dan hati itu benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci utama kehusyuan itu adalah ihsan. Ihsan ini. Jadi kita berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ya, kita selesaikan yang kelima itu hadirkan di dalam sholat itu minnah. Bahwasanya kita sholat itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang punya kesehatan, ada orang punya waktu luang, tapi belum tentu diberikan kenikmatan untuk menegakkan sholat. Karunia dari Allah untuk menegakkan sholat. Maka antum bisa sholat, antum bisa melangkah ke masjid, itu adalah salah satu bentuk karunia nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda. Ya. Para sahabat dulu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan perjalanan, ya, supaya unta itu tidak letih dan semangat, itu selalu menggubah syair. Di antara syair yang digubah oleh para sahabat itu, wallahi laulallahu mahtadaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Dan kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan sholat. Berarti apa? Mereka bersedekah, mereka bisa sholat, itu karena nikmat hidayah dari Allah, nikmat taufik dari Allah. Maka Anda ketika melakukan sholat hadirkan, ini karunia Allah. Saya bisa sholat, ini karunia Allah. Saya bisa datang ke masjid, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sehat, waktu luang, namun tidak diberikan karunia untuk menegakkan sholat. Ya. Pak, saya teringat, ya. Dulu zaman sahabat Nabi itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada seseorang itu cacat, nggak bisa berjalan, sampai harus dipapah oleh 2 orang ke masjid, kemudian diletakkan di shop, ya, diletakkan di shop, dalam keadaan berdiri tegak sholat. Nah, itu, maka berusahanya dia ke masjid, itu nikmat nggak? Nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang fisiknya sehat, dekat rumahnya dengan masjid, kadang nggak ke masjid kan, kadang juga malah nggak sholat karena tidak diberikan karunia taufik hidayah ini. Ya, makanya antum harus minta doa Nabi Ibrahim itu apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa menegakkan sholat dan juga anak keturunanku. Karena sholat itu adalah karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirkan ini, maka antum akan bersyukur ketika tahu antum bisa sholat, bisa ke masjid, itu karunia. Antum akan bersyukur. Ketika bersyukur, maka kita akan benar-benar melakukannya secara sempurna. Karena khawatir nanti nikmat ini dicabut. Ya. Dan yang terakhir, ya, hendaklah kita menghadirkan dalam ibadah kita itu taksir. Taksir itu artinya tidak
selalu ada yang kurang, merasa selalu ada yang kurang di dalam menjalankannya. Sehingga dengan hal ini kita tidak akan pernah merasa ujub. Merasa apa? Ujub, merasa bangga dengan ibadah. Tapi kita akan terus berusaha untuk memperbaikinya. Ya. Karena sekuat apapun kita ibadah, pasti hak Allah itu belum kita sempurnakan secara tunaikan secara sempurna. Ini harus didatangkan. Ketika kita merasa tidak menunaikan hak Allah secara sempurna, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki sehingga fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 6 hal yang harus kita hadirkan di dalam sholat supaya sholat ini benar-benar mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan, dan menjadi pengistirahatan kita dari penatnya, lelahnya kesibukan dunia. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang khusyuk. Ya, tentang khusyuk di tema selanjutnya. Karena khusyuk ini ruhnya ibadah, para ulama sendiri memiliki pembahasan yang dalam. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjadikan khusyuk itu bagian dari rukun sholat. Orang yang enggak khusyuk, enggak sah sholatnya menurut beliau dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.